Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Datang kepada Tuhan di hadiratnya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar yang ajaib. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami datang membawa sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan penyelamatku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah setia dengan Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang telah terjadi di kehidupan kita? Mari katakan, Tuhan selidiki setiap hati kita. Apakah ku sungguh
atas kasih setiamu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan curahan-Mu yang begitu dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami hendak bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang pemenang. Amin. Katakan percaya. Raja-Mu dia Allah pemenang, Allah Bapa yang
Mari kita siapkan hati kita. Setiap musim berlalu dalam kehidupan kita, baik itu kejadian buruk, susah, senang, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Karena Allah kita, Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu,
ada pagi ini itu karena kemurahan Tuhan yang patut kami syukuri. Dan kami bersyukur Tuhan untuk tiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang membawa hidup kami, hati kami, pikiran kami, pandangan kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan. Kami siap untuk mendengarkan, karena itu kami memohon anugerah Tuhan, pengurapan yang baru atas kami semuanya. Sehingga pagi ini Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tolong kami pakai hamba-Mu untuk menjadi seluruh berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat LBC yang ada di tempat ini, di rumah ibadah ini, ataupun kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah kami secara live streaming. Bapa, kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon pengurapan baru atas kehidupan kami, atas kami semua. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Salam semuanya. Haleluya. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari khotbah seri khotbah di bukit. Kali ini kita masuk di seri yang kedua dan kita akan belajar bersama-sama dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Judul khotbah saya di seri kedua khotbah di bukit ini adalah bahagia orang yang berduka cita. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Bahagia orang yang berduka cita. Kurang keras, kita bersama-sama ucapin 1, 2, 3. Bahagia orang yang berduka cita. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Mari kita akan review sejenak untuk seri pertama dari khotbah tentang khotbah di bukit. Pada seri yang pertama, khotbah di bukit, saya menyampaikan tentang miskin. Bahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mendapatkan kerajaan Allah. Kata miskin di hadapan Allah memiliki pengertian miskin secara rohani. Dan miskin dalam teks itu digunakan dengan kata ptokos, bukan penes, tapi ptokos, yang artinya miskin dalam arti tidak memiliki apa-apa. Dan kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, diri kita sebagai anak Tuhan, orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang miskin. Kita adalah ptokos di hadapan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah yang menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka kita tidak akan memiliki surga, memiliki kerajaan Allah. Dan mari bersama-sama supaya kita memahami dengan baik bahwa hidup kita adalah orang-orang yang miskin secara rohani di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin secara rohani akan mengalami kebahagiaan. Mengapa? Karena akan mendapatkan kerajaan sorga. Jadi secara rohani, miskin di hadapan Allah itu adalah ptokos. Kehidupan kita tanpa Tuhan tidak akan pernah menjadi berarti. Hidup kita tanpa Kristus yang mati di atas kayu salib tidak akan pernah berarti. Sekalipun kita punya seluruh dunia dan segala kekayaannya, walaupun banyak harta kita, tetapi ternyata kalau kita tidak miskin di hadapan Allah secara rohani, dalam arti kita tidak memiliki keyakinan, kita percaya kepada Kristus dan memiliki penebusan itu, maka kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang hakiki, yang bersumber dari Bapa dan kerajaan Allah. Dan pagi ini kita akan bersama-sama belajar bahagia orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya duka cita selalu digambarkan dengan sebuah
kondisi yang dialami oleh seseorang karena perpisahan. Baik untuk perpisahan sementara karena mungkin saja dari antara kita yang sudah membangun hubungan dalam arti berpasangan, suami istri, ataupun lagi membangun hubungan karena cinta, salah satu dari antara mungkin ada pekerjaan di luar kota, di luar pulau, perpisahan akan pada umumnya akan mendatangkan duka cita, apalagi kalau kita diperhadapkan kepada sebuah kematian, ya, kematian. Beberapa saudara kita hari-hari ini mengalami duka cita. Keluarga almarhum Bapak Slameto yang meninggal pulang ke surga oleh almarhum Bapak Slameto pada beberapa hari yang lalu. Mereka semua berduka cita, bahkan kita sebagai umat Tuhan yang sama-sama menjadi anggota jemaat RBC juga ikut bersama-sama. Karena apa? Mengalami duka cita karena saudara kita yang meninggal. Mungkin saja tidak itu, tapi tidak naik kelas, putus dengan pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Kita mungkin berduka cita, dan pada umumnya memang begitu. Tapi kalau kita telaah lebih jauh tentang kata duka cita dari Matius pasal yang kelima ayat yang keempat ini, saya akan mengajak dari beberapa versi, ya, dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dari terjemahan bahasa Jawa, dan dari terjemahan King James Version, supaya kita menemukan arti dari kata duka cita itu. Dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tidak dicatat berduka cita, tapi bersedih hati. Kita pernah mengalami sedih? Pernah dong, ya. Saat saudara kita susah karena meninggal, karena dipanggil Tuhan lebih dahulu. Saat kita menghadapi pergumulan yang tidak mudah, orang yang kita kasihi sakit, tidak sembuh-sembuh, dan itu kita sedih. Bahkan diperhadapkan pada kondisi pergumulan yang berat karena ekonomi dan sebagainya. Kok kita tidak bisa survive, ya? Itu sedih. Sedih seperti itu, gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat dari terjemahan bahasa Jawa sekarang. Bahasa Jawa mengatakan begini. Coba dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 2006 ini, ya. Karena ada terjemahan-terjemahan yang sudah diperbaharui, tapi saya mendapatkan dari tahun 2006. Rahayu wong kang prihatin, awit iku kang bakal podo kalipun. Beberapa hari yang lalu sempat saya cari kata prihatin itu apa toh dalam kamus bahasa Jawa yang di bahasa Indonesia. Kan ternyata prihatin itu bersedih hati, berkabung, berduka. Tapi kadangkala kata ini kita gunakan, aduh aku prihatin melihat kondisi bangsa kita, aduh aku prihatin melihat orang itu kok gak bisa berubah, ya, gitu. Anakku kok gak bisa dikandani, ya prihatin, begitu, ya. Kata itu biasanya digunakan hal-hal itu. Tapi dalam terjemahan King James Version ini menarik. Mari kita perhatikan baik-baik. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Kata mourn itu diartikan beberapa pengertian. Berkabung, meratapi, menangisi, berduka cita, bersedih hati, dan berbela sungkawa. Nah, kalau kita perhatikan dari kata ini, kita akan temukan bersama-sama bahwa kondisi keadaan berduka cita, duka cita yang kita rasakan sama seperti kita mengalami kondisi berkabung. Kita meratap, kita menangis. Bahkan di dalam Alkitab, kata berduka cita, berkabung itu, kata mourn itu digunakan oleh beberapa orang yang menunjukkan bahwa dia betul-betul berduka cita. Mereka berurak abu, ya, mereka sampai kemudian bertiarap delosor di tanah yang ada pasirnya, dan mereka berurat, dan mereka mengalami
kondisi meratapi, menyesal, bersedih hati. Seperti itu sebetulnya. Nah, kalau kita pernah merasakan kehilangan orang yang kita kasihi, entah itu papa kita, mama kita, atau istri suami kita, atau orang tua kita yang memang pernah tinggal dekat bersama-sama dengan kita dan ternyata dipanggil Tuhan lebih dahulu, pasti kita menangis, pasti kita sedih, dan itu perasaan yang kita alami. Ya, orang yang dekat dengan saya secara pribadi adalah orang yang melahirkan saya ke dunia ini. Siapa? Bapak dan ibu saya. Ketika bapak dipanggil pulang pada 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu kalau tidak salah, hari Minggu pagi jam 6 saya dikabari oleh adik saya, bapak dipanggil Tuhan. Padahal saya tugas untuk di gereja. Hari itu saya pamitan dengan gembala jemaat dan hari itu saya berangkat. Saya bilang kepada keluarga, tolong tunggu saya. Semua disiapkan, tolong tunggu saya. Betul, mereka tunggu saya sampai sana jam 1:30. Mereka sudah gusar, teko-teko gitu ya. Tapi ketika ketemu ibu saya, ketemu bapak dalam peti dan jenazah itu, saya mengalami kondisi yang berduka. Yang kedua, saya pernah mengalami ditinggal orang yang dekat dengan saya adalah papa mertua saya. Papa mertua saya ketika mau meninggal, kami betul-betul berjuang karena ada hal yang Tuhan atau kuasa kegelapan itu pengen ambil alih. Jadi hari Selasa atau Rabu malam itu, atau Selasa malam itu, ketika kami berdoa untuk papa, rumah kami itu di rumah papa itu diliputi suasana yang gelap begitu. Ketika kami berdoa itu seperti ada roh yang akan mengambil papa gitu ya. Dan kami berdoa, kami berbahasa roh, kami tengking itu, kami nyatakan bahwa papa itu milik Kristus gitu ya. Dan hari itu kemenangan menjadi milik kami karena setelah kami berdoa, suasana atmosfer di rumah itu jadi segar, terang gitu. Ketika kami berdoa tidak ada gangguan, artinya papa sudah menjadi milik Kristus dan memang dia percaya kepada Kristus. Cuman dalam sejarah hidupnya memang pernah mengalami kondisi hal yang sulit sehingga dia memberikan dalam tanda petik hidupnya kepada keyakinan yang lain. Saat itu ketika papa drop sampai jam 1:30 malam, Cici dan Koko dari Bandung datang dan menunggu dia, ternyata menunggu cucunya. Masih sempat saya panggilkan dokter, ternyata tambah drop pagi jam 4, jam 4:30, papa tidak ada. Hari itu ketika papa tidak ada, saya nggak menangis. Tapi ketika saya mengingat apa yang pernah dilakukan kepada saya, pernyataan-pernyataannya, bahkan saya jadi orang yang suka mancing itu adalah karena papa. Diajak mancing ketika PDKT dengan istri saya. Jadi waktu pendekatan diajak mancing, oh berarti anaknya boleh diambil, senang gitu ya. Dan saya diajari dan saya mengingat pernyataan-pernyataan dan kata-kata. Dan hari itu betul-betul detik itu ketika mengingat itu, saya nggak bisa membendung air mata saya. Dan hari itu saya berduka, saya nangis. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Papa kita, Cici, Koko kita yang pernah hidup bersama-sama dengan kita, tapi dipanggil Tuhan. Mungkin perasaan itulah yang sebetulnya Matius pasal 5 ayat yang keempat dalam khotbah di bukit yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami arti bahagia dari orang yang berduka cita, ada 3 cara. Saya membaca satu buku judulnya adalah Pemahaman dari Kitab Injil Matius pasal 1 sampai pasal 10 yang ditulis oleh William Barclay. Ada 3 pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman secara harafiah. William Barclay mengatakan begini, berbahagialah orang yang telah dapat tahan berdiri menghadapi kesedihan yang pahit. Saya belum menjelaskan kalimat kata yang mengatakan duka cita. Kita cari tahu dulu kata bahagianya. Orang yang berbahagia ketika apa? Telah dapat
tahan berdiri menghadapi kesedihan yang pahit yang dibawa dalam hidupnya. Itu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, kita perlu belajar bahwa orang Kristen itu bicara hubungan, atau kekristenan itu bicara tentang hubungan. William Barclay menulis begini, berbahagialah orang yang sungguh-sungguh memperhatikan penderitaan, kesedihan, dan keperluan orang lain. Jadi saat saudara kita menderita, ketika kita ada rasa empati, rada simpati, dan rasa penanggungan, kita akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Kita ikut bersama-sama dengan orang yang berduka cita. Kita mengalami empati, perasaan yang sama yang dirasakan oleh saudara kita. Bahkan di dalam hal-hal tertentu ada keperluan-keperluan orang lain yang kita perhatikan dengan baik. Karena kekristenan itu bicara tentang networking, bicara tentang hubungan. Jadi tidak salah kalau kita beri sesuatu kepada orang lain yang memang perlu. Tidak salah kalau kita bantu orang lain yang memang membutuhkan. Karena orang yang membutuhkan ketika butuh, mereka sedang menjerit berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Mengalami kelepasan, mengalami pemulihan. Dan ketika kita duduk bersama, berempati bersama-sama, ikut sepenang bersama-sama, kita akan mengalami sebuah kebahagiaan. Dan yang ketiga, pemahaman secara tekstual. Ini yang mari kita akan gali bersama-sama. William Barclay mengatakan dalam teks ini, dalam pokok pikiran secara tekstual, berbahagialah orang yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa dan ketidakberdayaan diri sendiri. Jadi maksud teks ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa saat kita berkabung, saat kita berduka cita, sebetulnya saat hal yang sama kita sedang mengalami kondisi jatuh dalam dosa dan kita menyesal. Dan kita menyesali dosa-dosa kita. Dan tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kasih karunia yang datang dari Bapa. Karena itu, mari bersama-sama kita memahami dengan baik-baik bahwa kata duka cita itu memiliki pengertian menyesali dosa-dosa dan karena ketidakberhargaan dari kehidupan kita tanpa Tuhan. Nah, dari pemahaman teks ini, mari kita akan cari. Saya menemukan ada 3 makna bahagia orang yang berduka cita bagi kita orang yang percaya. Yang pertama, orang yang berduka cita akan mengalami kebahagiaan jika memiliki kesadaran akan dosa. Memiliki kesadaran akan dosa. Jadi duka cita bukan sembarang duka cita, tapi memiliki kesadaran akan dosa. Dan kalau kita bandingkan di ayat 3, karena ayat 4 ini tidak lepas dari ayat yang ketiga yang mengatakan miskin dalam rohani, atau miskin di hadapan Allah secara rohani. Karena orang yang miskin di hadapan Allah secara rohani, sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang yang mengalami kondisi bahwa dirinya menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Dan sepanjang hidupnya ketika diwarnai dengan dosa, ayat 4 itu, mereka berkabung, mereka berduka cita, mereka bersedih hati, mereka prihatin. Mari kita akan perhatikan lebih dahulu ayat 3 dari kitab Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah dan berduka cita. Teks yang sama, yang bersinggungan, yang paling dekat adalah menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa. Tanpa Tuhan, kita gak akan bisa selamat. Dan orang-orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa,
dia akan memahami bagaimana kasih karunia itu dinyatakan kepada kita sebagai orang percaya. Dan miskin di hadapan Allah berbicara tentang bahwa orang itu sadar bahwa orang itu atau kita adalah orang-orang berdosa. Yang menjadi pokok persoalan adalah ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak merasa miskin di hadapan Allah, sehingga tidak pernah mengalami duka cita. Bahkan yang paling parah adalah dia telah ditebus oleh Kristus bersama-sama. Dia melayani Tuhan, dia khotbah, dia menjadi WL, pemusik dan sebagainya, sebagai majelis gereja, tapi merasa dirinya tidak pernah mendapatkan kasih karunia, sehingga dia tidak pernah mengalami duka cita, dia tidak pernah mengalami miskin di hadapan Allah, dia tidak pernah bergabung bahwa dirinya orang berdosa. Itu yang menjadi persoalan. Karena selama kita tetap pada kebenaran yang kita pegang dan bukan kebenaran Kristus dan Alkitab yang kita maksudkan menjadi tuntun dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah mengalami kondisi keadaan kita yang dihiburkan oleh Kristus dan mengalami duka cita. Dan karena kita ada sebagai orang berdosa, kita nggak pernah mengalami. Karena apa? Karena sudah mindset kita terbatas, mindset kita itu sudah terpola seperti itu. Jadi pertanyaannya, banyak orang Kristen dirinya tidak menjadi miskin di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa? Jelas karena pola pikir, mindset yang salah, yang perlu kita paham bersama-sama. Pola pikir yang salah yang berujung pada kesombongan. Perhatikan baik-baik, pola pikir yang salah yang berujung pada kesombongan. Orang yang sombong, orang yang akunya muncul, dia tidak pernah dapat dikoreksi oleh orang lain. Dia tidak pernah dikoreksi oleh Tuhan karena dia merasa dirinya benar. Tapi orang yang sudah mindsetnya dirubahkan, sama seperti Paulus yang mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Dia akan memakai pikiran-pikiran sorga, pola pikirnya akan dirubah. Dan Paulus mengatakan juga, taklukkanlah pikiranmu dalam Kristus. Dan yang paling mengerikan adalah ketika Tuhan Yesus Kristus ngomong dengan Petrus, Yesus akan ke Yerusalem dan dia mengatakan bahwa anak manusia harus menderita. Petrus ngomong dengan Yesus, jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Tuhan ngomong, enyahlah iblis, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena itu mindset kita perlu kita rubah. Karena mindset yang salah akan membawa kepada kita kepada kesombongan. Hal-hal kecil yang sebetulnya kita tidak pernah perhatikan akan menjadi sebuah senjata balik untuk kita tidak memahami bagaimana maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan dalam pola pikir kita. Ya, di rumah kita itu ada banyak sampah-sampah yang terbuat, entah dari besi, dari dus, dari apa dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita mau kumpulkan sampah-sampah itu kan hal-hal kecil begitu ya. Tapi kalau mindset kita sudah berubah, guna-gunanya sampah, buang aja. Tapi hari ini Anda tahu, ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di luar sana karena sampah. Iya. Ada orang-orang yang tadinya mengerjakan jual besi rongsokan, ya transaksinya mungkin ratusan ribu, tapi sekarang menjadi miliarder. Ada transaksinya sudah menjadi bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, tapi M. Karena apa? Setia, mindsetnya sudah dirubah. Hari ini ada aplikasi Rappel, kata bahasa yang kalau kita punya sampah, kita nggak usah bawa ke tukang rongsokan. Kita foto jebret, kita kirim, nanti diparang. Diparang ini dapat uang loh, nggak kosongan.
sampahnya gowo gitu resik. Enggak, kita dapat uang. Ditimbang tentunya dengan harga pasaran gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa merubah mindset kita, hal-hal kecil yang seringkali membuat berujung kepada kesombongan kita, akan membuat kita tidak bisa memahami bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Yang kedua, makna yang kedua dari orang yang berduka cita. Orang yang berduka cita akan mengalami kebahagiaan. Orang yang berkabung, orang yang sedih hatinya, orang yang mol tadi itu akan mengalami kebahagiaan jika mengalami pertobatan sejati. Teks dari duka cita dalam teks aslinya itu ditulis dengan kata penteo. Mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Penteo. Penteo itu artinya to mold, artinya berkabung. Mari kita akan bandingkan dari Markus 16 ayat 10 dan Kejadian 37 ayat 34. Karena kata ini digunakan more. Ya. Mari perhatikan baik-baik. Dalam kisah Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 juga digunakan kata itu. Kata penteo yang digunakan Yesus bukan pengertian duka cita yang dipahami dunia, yang sementara, tapi dalam konteks kerajaan Allah, karena duka cita yang disebabkan oleh kesadaran dan keberdosaan akan diri manusia. Itu Tuhan mengatakan begitu. Jadi bukan duka cita seperti orang dunia kebanyakan lakukan, berkabung sedih hati, enggak. Tapi dalam kerangka konteks kerajaan Allah, kata penteo itu. Jadi suatu penyesalan karena dirinya telah terbukti bersalah dan telah mengecewakan Tuhan. Mari kita akan bandingkan ayatnya dari Markus 16 ayat 10 dan Kejadian 37 ayat yang ke-34. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian dikubur. Dan kita akan peringati Jumat besok dalam Jumat Agung. Dan pengikut-pengikut Kristus, mereka betul-betul mengalami duka cita. Mereka betul-betul mengalami perkabungan. Itu yang terjadi. Mereka menangis, mereka berkabung. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabung. Ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu, karena Yusuf. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Yusuf dimasukkan dalam sumur. Yakub tahu, Yakub dikasih laporan begitu, dan sudah dijual, dan kakak-kakaknya membohongi Yakub, dan Yakub mengalami kondisi keadaan berduka cita, berkabung dan berhari-hari. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kata penteo, pertobatan sejati, itu adalah kondisi yang seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh Yakub, yang betul-betul mengalami kondisi orang yang berduka cita karena sangat sedih. Dan orang yang mengalami duka cita, atau dalam teks penteo tadi, sebenarnya adalah mereka sedang berkabung, sangat sedih. Dan orang yang memiliki pertobatan sejati akan selalu memiliki kewaspadaan bahwa dirinya orang berdosa. Karena itu aku sedang berkabung oleh karena dosa-dosa yang aku perbuat. Itu maksud Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya buat kehidupan kita, kalau kita menjadi orang Kristen, tentunya kita telah lahir baru, kita telah dibaptis karena kita memiliki pertobatan. Ada perubahan mindset, ada perubahan pola pikir, ada perubahan semuanya. Ada perubahan, yang dulunya gelap jadi terang, yang dulunya berdosa jadi dibenarkan oleh Kristus. Tapi ketika dibenarkan oleh Kristus, maksud teks Matius yang 5 ayat yang keempat ini, berduka cita, to more itu
sangat sedih itu memiliki pengertian bahwa kita harus menjadi petobat sejati. Di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang kita hidupi, karena kita menyadari bahwa setiap langkah kita ada ranjau-ranjau dosa yang perlu kita hindari. Karena itu perasaan hati-hati, rasa berkabung mengharuskan petobat sejati untuk terus berduka cita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul-betul mengasihi Allah, ini saya mendapatkan quote seperti ini dan saya temukan dengan hikmat Tuhan. Jika kita betul-betul mengasihi Allah dan kita sadar bahwa setiap dosa itu menyakiti hati Allah, dan setiap dosa menyebabkan Kristus menderita dan disalibkan sampai mati di atas kayu salib, maka seharusnya kita akan sangat sedih karena setiap dosa. Itu petobat sejati. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan sadar betul-betul bahwa kita ini orang berdosa. Kita orang berdosa. Tanpa Tuhan kita gak akan dapat memiliki arti kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara perlu pahami dengan baik-baik. Ketika kita ada dalam komunitas yang terus kita perjuangkan, kita jaga, kita pelihara, sampai nama Tuhan dimuliakan, karena lewat NBC ini ada orang-orang yang ditolong, ada orang-orang yang ditopang. Mereka sanggup menemukan arti hidup mereka. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan mereka, kita topang mereka. Dengan apa? Dengan kasih karunia yang dimampukan kepada kita. Karena ada jiwa-jiwa yang perlu kita bawa kepada Kristus, yang akan sama mengalami pertobatan sejati, menyadari bahwa dirinya adalah orang berduka cita, dirinya adalah orang yang berkabung. Dan setiap hari ketika kita melangkah, kita menyadari, aku milik Kristus, maka aku menyadari setiap ranjau-ranjau dosa dalam perjalanan kehidupan kita, kita perlu hati-hati. Itu petobat sejati. Sehingga perkataan kita, pikiran kita, dan semua eksistensi dalam kehidupan kita jaga dengan baik-baik, karena kita telah dibaharui oleh Kristus Yesus dan menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, makna bahagia orang yang berduka cita. Baru nanti kita akan sambung dari kata bahagia ini adalah orang yang berduka cita akan mendapatkan penghiburan. Yang ketiga, dan yang terakhir, orang yang berduka cita akan mengalami kebahagiaan jika dapat melihat salib dan memahami bahwa di atas salib ada kengerian mencekam oleh karena kedahsyatan dosa. Jumat Agung yang akan datang, mari kita ambil waktu dengan baik-baik, bahwa di atas salib ada Mesias yang menyelamatkan kita. Tapi di atas salib ada penderitaan, ada kedahsyatan oleh karena dosa yang dibuat oleh manusia. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu buku, judulnya adalah Kain Kafan. Kain kafan ditemukan oleh beberapa ahli, dan mereka menyimpulkan ketika tubuh Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib, sebetulnya tulang yang ada di punggung Tuhan Yesus Kristus itu remuk. Oleh karena apa? Cambukan. Jadi sebetulnya ketika dia disalib, dia betul-betul mengalami kesakitan oleh karena cambuk prajurit tadi itu. Cambuknya ada 3 ujung, dan ujungnya itu ada 3, dan besi kait begitu, ya, besi mengkait begitu. Jadi kalau kita besok mendramakan begitu, pakai itu mungkin ya yang jadi Tuhan Yesus rotok sengsara. Cambuk beneran begitu. Nggak usah lah ya, karena kalau Liliang Puri Anjas Moro nanti dilihat oleh orang, kan nggak boleh berkerumun. Tapi itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi ada kengerian di sana. Disalibkan, punggungnya rusak, tangannya. Kemudian kalau kita lihat film yang dibuat Mel Gibson, The Passion of Christ itu, kaki lutut Tuhan Yesus yang dipukul dan dipaku. Jadi betul-betul sekujur tubuhnya sampai mahkota duri
dalam buku yang saya baca tentang kain kafan itu menyimpulkan bahwa seluruh tulang belulang Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib hancur. Oleh karena apa? Semua penderitaan ditanggung oleh karena dia menanggung dosa kita, supaya dibenarkan. Di atas kayu salib ada kengerian, dan kita akan mengalami kebahagiaan kalau dapat melihat salib, bahwa di sana ada kengerian, ada kedahsyatan oleh karena dosa. Saya akan membawa kepada saudara contoh ini. Ada 3 contoh. Contoh yang pertama dari kehidupan Paulus. Kita tahu siapa Paulus. 2/3 dari perjanjian baru Paulus ya, dia orang hebat, dia orang rohaninya, bahkan dia mengatakan dia pernah diangkat Tuhan sampai ke langit yang ketiga. Tapi dia mengatakan, aku gak bisa bermegah karena itu, karena Tuhan memberikan duit dalam daging. Dan dia berdoa 3 kali dan tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Orang hebat seperti Paulus mengatakan begini, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut yang ditebus oleh Kristus. Dia menyesali. Karena ternyata hidupnya yang menurut kita dan menurut beberapa orang, dia orang hebat. Tapi bagi dia secara pribadi nggak ada apa-apanya kalau bukan Kristus. Yang kedua adalah Daud. Dalam Mazmur 51 merupakan doa pengakuan dari dosa Daud dari persinahan dan pembunuhan yang ia lakukan. Persinahan dengan Batseba dan pembunuhan yang dilakukan suami dari Batseba, yaitu Uria. Dia berdosa, dia menyesali, dan dia katakan seperti ini dalam teks yang kita nanti akan baca. Tapi yang jelas kalau Anda baca Mazmur pasal 51 ini, kita menemukan penyesalan-penyesalan dari Daud. Penyesalan yang sungguh-sungguh. Sebab itu Tuhan Allah itu tetap berkenan kepada Daud dan mengizinkan dia menyelesaikan karyanya menjadi raja. Berbeda dengan Saul. Bahkan Alkitab mengatakan, aku menyesal menjadikan Saul raja. Oleh karena apa? Ketidaktaatannya. Karena sudah diperingatkan tapi tidak mau bertobat. Tapi Nabi Nathan datang kepada Daud. Itu tuanku. Dia menyesal. Dia menyesal. Dia berkabung. Bahkan sampai anak yang dilahirkan Batseba itu baru lahir, baru selesai dia berkabung. Lahir mati. Dan dia baru menyelesaikan perkabungan. Cukup lama. Dia berbulan-bulan, 9 bulan, 10 hari. Dia mengaku bahwa dia menyesal. Ketika apa diingatkan oleh Nabi Nathan. Yang ketiga adalah pemungukan. Dalam Lukas pasal 18 ini ada satu cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi, orang benar, dia berdoa menengadah ke langit dan dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih. Aku tidak seperti orang itu. Aku membayar persepuluhan. Aku beribadah. Aku memperhatikan kehendak Tuhan. Tapi orang pemungut cukai itu tidak berani maju ke depan dan menghadap. Dia tunduk dan dia katakan, Tuhan, kasihanlah aku. Aku orang berdosa. Dan ini adalah contoh kesadaran bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Dan kalau kita memahami bahwa di atas salib ada gangguan akan dosa, maka di sana kita akan menyadari dan kita terus bahwa kita orang berdosa dan mendapatkan kasih karunia. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekarang kita akan bahas akan dihibur, dan ini sebagai kesimpulan khotbah saya pagi ini. Akan dihibur, yang dimaksud akan dihibur di sini adalah orang-orang yang berkabung karena dosa-dosanya, dan mereka akan diampuni sehingga mereka akan bersukacita kembali, akan diampuni dan akan bersukacita kembali. Paulus mengatakan memang aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi dia katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa dia
melakukan itu karena dia tahu bahwa Kristus di salib itu dia dihiburkan. Di salib itu yang Paulus pandang sebagai tempat kasih karunia dia dapatkan untuk dia melayani Tuhan. Dan itu bentuk penghiburan. Sekalipun di jalan yang dilalui oleh Paulus itu tidak mudah. Karena sepanjang umur hidupnya sampai mati, ketika dia kenal Kristus, dia harus bayar harga. Bayar harga apa? Dalam pengiringannya kepada Tuhan, memberitakan Injil, karang kapal, dia makan berhari-hari, dimasukkan dalam penjara kelas kakap. Itu yang dialami oleh Paulus. Dalam kitab Filipi, Paulus dipenjara dalam teks dalam Filipi itu betul-betul penjara kelas kakap, diletakkan di bawah tanah. Di sana ada penjara-penjara kelas kakap dan Paulus dimasukkan di situ. Tapi justru di penjara itulah dia kirimkan kepada jemaat di Filipi. Tidak ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa dia berduka cita. Karena apa? Ada keyakinan dia dihibur oleh Kristus sekalipun dia mengalami penderitaan. Ada sukacita, dihiburkan. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa dan di salib itu kita memandang ada kengerian dosa yang amat sangat, ada kedahsyatan dari dosa. Oleh karena kita dapat memandang salib itu dengan kasih karunia yang datang dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud pun mendapat penghiburan. Dia katakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dia menyesali, dia berhari-hari, dia berbulan-bulan sampai anak itu lahir, dan dia menyesali dan katakan, bersihkanlah aku dari dosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Dan ayat yang ke-16, lepaskanlah aku dari marah, dari hutang darah, ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Mari kita paham bersama-sama bahwa ternyata duka cita yang dimaksudkan adalah membuat kita harus sadar bahwa diri kita adalah orang berdosa. Duka cita yang dimaksudkan oleh Kristus adalah ketika kita menyadari diri kita berdosa, bahwa di salib Kristus itu ada kengerian dosa yang ditanggung oleh Kristus. Seluruh tubuhnya hancur, remuk. Oleh karena apa? Oleh karena menanggung dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari sama-sama kita akan pandang salib Kristus supaya kita tidak sombong dengan diri kita yang penuh dengan dosa. Kalau kita ada hari ini oleh karena dibenarkan oleh Kristus, dan sebetulnya tidak ada kalimat aku lagi dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini. Ketika apa? Ketika kita memandang salib Kristus, karena di sana ada kengerian, di sana ada kedahsyatan dosa. Dan pandang salib Kristus supaya kita sadar dan terus berkabung, sehingga kita dapat menghargai pengampunan yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan kepada kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Ku yang Maha Tahu, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu.
pagi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Bapa kita di surga yang melihat secara transparan kehidupan kita. Kita memang telah dibenarkan oleh Kristus dan menjadi percaya kepadanya, dan kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Tapi jalan hidup yang kita lalui dan kita tempuh, ada ranjau-ranjau yang perlu kita hati-hati. Dan kita berjalan di dalamnya, kita perlu memahami bahwa diri kita telah ditebus. Pandang salib, berkabung, berduka cita di hadapan Allah adalah kondisi keadaan dari orang percaya yang telah dibenarkan oleh Kristus dan menyadari dirinya adalah orang berdosa, dan di dalamnya Tuhan memampukan kehidupan kita. Terbukalah di hadapan Tuhan, dan mari kita ambil komitmen kita bersama-sama, karena Dia baik, Dia sangat baik. Dia tidak peduli apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, tetapi Dia peduli dengan kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Karena itu Dia lakukan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Tubuhnya hancur, tulangnya hancur oleh karena dosa-dosa yang ditanggung oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan seharusnya kita menjadi orang percaya yang terus berkabung dalam jalan kehidupan kita, menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang berdosa, dan kita hati-hati banget ketika menjalani kehidupan kita, karena di sana ada banyak ranjau-ranjau dosa yang perlu kita hindari. Anak-anak muda, mari kita datang kepada Tuhan, semua kita, dan kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan Yesus, menyadari sepenuhnya bahwa Engkau telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang sempurna, Bapa yang baik. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya mendapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Cuma Tuhan saja. Telah kulihat. Naikkan doa kita sebagai doa kita pujian Tuhan. Yes. Ini hidup kami Bapa di surga. Kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan. Ya. Oh, kami percaya Tuhan.
Karena penghiburan yang datang dari Tuhan tidak sama penghiburan yang kami alami di dunia ini. Penghiburan yang sejati akan dapat kami nikmati. Sama seperti Paulus yang bersukacita ketika dia menemukan Kristus yang menebus dosanya. Sama seperti Daud yang diingatkan oleh Nabi Nathan dan berkabung. Dan sama seperti pemungut cukai yang mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Kami mau Tuhan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapak,